Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aryani dari Prodi Akuntansi, ingin mempresentasikan tentang penyusutan. Pembahasan pertama yaitu pengertian penyusutan. Penyusutan adalah biaya perolehan atau sebagian besar harga perolehan suatu aktiva tetap selama masa manfaat aktiva itu. Faktor yang mempengaruhi beban biaya penyusutan. Yang pertama, ada biaya akuisisi, yaitu biaya-biaya yang dibayarkan penanggung kepada pemegang polis atau pihak ketiga dalam rangka perolehan bisnis. Yang kedua, ada umur ekonomis aset, yaitu depresiasi atau penyusutan dalam akuntansi adalah penyebaran biaya asal suatu aktiva tetap, bangunan, alat, komputer, dan lain-lain selama umur perkiraannya. Penerapan depresiasi akan mempengaruhi laporan keuangan, termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan. Yang ketiga, ada nilai sisa atau nilai residu, yaitu perkiraan nilai aset tetap yang akan masuk ke dalam kas jika aset tersebut dijual pada saat penarikan atau penghentian aset. Nilai ini bergantung pada usia ekonomis aset tetap setelah dimanfaat. Selanjutnya, mari kita bahas tentang metode penyusutan. Yang pertama, ada metode penyusutan garis lurus. Penyusutan garis lurus, jika Anda menggunakan metode ini untuk menghitung penyusutan, maka Anda wajib menentukan estimasi nilai residu aktiva di akhir tahun pemakaian. Rumusnya adalah sebagai berikut. Biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis. Berikut adalah contoh soal dari penyusutan garis lurus. Perusahaan A ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta dalam 5 tahun mendatang, dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta. Jika menggunakan metode garis lurus, biaya penyusutannya adalah berikut merupakan penjelasan dari soal tersebut. Biaya perolehan aset sama dengan 8 juta. Nilai residu sama dengan 1 juta. Umur ekonomis aset sama dengan 5 tahun. Biaya penyusutan 8 juta dikurang 1 juta dibagi 5 tahun, hasilnya 1.400.000. Dengan demikian, jika ingin mesin produksi perusahaan A bisa dijual dengan seharga 1 juta, 5 tahun mendatang, biaya penyusutan per tahunnya harus 1.400.000 atau kurang dari itu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang metode penyusutan secara persentase tetap. Biaya akuntansi tetap dengan metode secara persentase dibentukkan berdasarkan persentase yang nilainya dibuat tetap selama umur pakai aktivanya, sehingga biaya penyusutan tiap tahunnya juga tetap. Berikut merupakan contoh soal dari penyusutan secara persentase tetap. Suatu mesin yang digunakan untuk produksi dibeli dengan harga 200 juta. Perkiraan umur pakai mesin adalah 5 tahun dan nilai sisa atau salvage value adalah 40 juta. Hitunglah nilai penyusutan mesin tersebut. Selanjutnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Yang pertama-tama, kita harus menghitung NPP aktiva tetap per tahun. Rumusnya, NPP sama dengan 100% dibagi UP. 100% dibagi 5 sama dengan 20%. Jadi, presentasi penyusutan tiap tahunnya adalah 20%. Catatan untuk kalian, NPP itu adalah nilai atau besar persentase penyusutan tiap tahun. UP adalah umur pakai mesin tersebut. Setelah kita mengetahui NPP aktiva tetap selama per tahun, selanjutnya kita menghitung BP aktiva tetap selama 5 tahun. Berikut rumusnya. BP sama dengan
HP dikurang NS dikali NPP. 200 dikurang 40 dikali 20% sama dengan 32 juta. Jadi, beban biaya penyusutan per tahunnya adalah sebesar 32 juta rupiah. Selanjutnya, metode yang ketiga yaitu metode penyusutan satuan jam kerja. Penyusutan satuan jam kerja didasarkan pada pemikiran bahwa berkurangnya nilai suatu aset disebabkan beberapa jam lamanya aset tersebut digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan selama umur ekonomisnya. Belum tentu aset tetap berkurang nilainya karena lama waktu suatu aset yang dimiliki perusahaan. Jadi, di sini metode ini berdasar bahwa berkurangnya suatu aset tetap perusahaan disebabkan oleh masa pakainya, bukan lama waktu aset tersebut saat tahun beroperasi. Contoh gampangnya adalah motor yang baru dibeli lalu dipakai tiap hari, maka motor itu akan cepat rusak atau paling tidak cepat membutuhkan biaya perawatan yang lebih dibandingkan jika motor itu jarang digunakan. Penyusutan aset tetap metode satuan jam kerja ini pada prakteknya, metode ini seringkali diabaikan karena alasan pajak. Rumus untuk menghitung besar penyusutan metode suatu jam kerja adalah sebagai berikut. Tarif penyusutan per jam sama dengan harga pokok perolehan dikurang nilai sisa dibagi jumlah jam kerja selama umur ekonomis. Sedangkan untuk menghitung besaran penyusutan per periode adalah sebagai berikut. Penyusutan sama dengan jumlah jam kerja periode dikali tarif penyusutan per jam. Berikut merupakan contoh soal penyusutan metode satuan jam kerja. Pada bulan Januari, PT Foras membeli sebuah mesin dengan harga perolehan saat pembelian sebesar 10 juta. Aset tetap berupa mesin tersebut oleh ahli diperkirakan dapat berproduksi selama 10.000 jam dengan prediksi tentangan waktu penggunaan sebagai berikut. Tahun ke-1 sama dengan 3.000 jam. Tahun kedua sama dengan 2.000 jam. Tahun ketiga sama dengan 1.500 per jam. Tahun keempat sama dengan 1.500 jam. Tahun kelima sama dengan 1.000 jam. Setelah berproduksi selama 10.000 jam, aset tetap mesin tersebut diperkirakan masih bisa dijual dengan harga 500.000. Pertama, kita hitung dulu tarif penyusutan mesin per jam. 10 juta dikurang 500 dibagi 10.000. Tarif penyusutannya adalah 950 per jam. Oke, jika tarif penyusutan aset tetapnya sudah diketahui, kita selanjutnya bisa membuat tabel seperti berikut ini. Pada tabel berikut ini, tampak bahwa menurut metode satuan jam kerja, beban penyusutan untuk tiap periode akuntansi bervariasi. Besarnya akan sebanding dengan jam kerja atau kapasitas aset tetap yang sesungguhnya dapat dicapai. Yang selanjutnya ada metode penyusutan satuan hasil produksi. Dengan metode ini, beban penyusutan ditetapkan atas dasar jumlah satuan produk yang dihasilkan dalam periode yang bersangkutan. Rumusnya, beban penyusutan sama dengan jumlah satuan hasil produksi dikali tarif penyusutan tiap satuan produk. Berikut merupakan contoh soal dari penyusutan satuan hasil produksi. Sebuah mesin dimiliki dengan harga perolehan 13 juta. Nilai residu ditaksir sebesar 1 juta. Selama usia penggunaannya ditaksir dapat menghasilkan 40.000 unit produk. Tarif penyusutan tiap unit produk yang dilakukan dari data di atas adalah sebesar
13 juta dikurang 1 juta dibagi 40.000 unit sama dengan 300 perak per unit produksi. Dengan demikian, setiap 1 unit produk yang dihasilkan harus dibebani dengan penyusutan mesin sebesar 300 perak. Jika pada periode 2000, produk yang sesungguhnya dihasilkan sebanyak 3.800 unit dan pada periode 2001 sebanyak 4.200 unit, maka beban penyusutan untuk tahun 2000 dan 2001 adalah sebagai berikut. Beban penyusutan mesin tahun 2000 sama dengan 3.800 dikali 300 sama dengan Rp1.140.000. Beban penyusutan mesin tahun 2001 sama dengan 4.200 dikali 300 sama dengan Rp1.260.000. Dalam metode ini, beban penyusutan setiap periode akan bervariasi sebanding dengan jumlah satuan produk yang dihasilkan. Yang terakhir, ada metode penyusutan jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun adalah salah satu dari 4 metode untuk menghitung beban penyusutan atau depresiasi yang menurun dari tahun ke tahun. Pembahasan ini adalah kelanjutan dari tips tentang cara menghitung penyusutan aset tetap. Dalam menentukan tarif penyusutan aset tetap dalam bentuk pecahan yang dihitung dengan cara pembilang atau numerator, menggunakan angka tahun dimulai tahun yang terbesar ke tahun terkecil. Selanjutnya ada penyebut atau denumerator adalah jumlah angka tahun. Contoh, jika umur ekonomis aset adalah selama 4 tahun, maka penyebut bilangan atau angka pecahannya adalah jumlah angka tahun, yaitu 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Angka pembilang tahun ke-1 hingga tahun ke-4 masing-masing adalah 4, 3, 2, dan 1. Tarif penyusutan tahun ke-1 adalah 4/10, tahun kedua adalah 3/10, tahun ketiga adalah 2/10, serta tahun terakhir keempat adalah 1/10. Berikut merupakan contoh soal penyusutan satuan jam kerja. Pada tanggal 2 Januari 2014, PT Foras membeli sebuah mesin untuk meningkatkan produksinya. Harga perolehan mesin sebesar Rp135 juta dengan taksiran nilai sisa atau salvage value sebesar Rp15 juta dan ditaksir mesin tersebut hanya mampu berproduksi sampai dengan 4 tahun. Perhitungan JAT sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 10. Dasar penyusutan sama dengan 135 juta dikurang 15 juta, hasilnya 120 juta rupiah. Berikut merupakan tabel penyusutan dari satuan jam kerja. Mari kita perhatikan dari contoh lain. Bagaimana jika aset tetap yang diperoleh tidak pada awal tahun? Dicontoh di atas tanggal 2 Januari. Bagaimana jika seandainya aset tetap diperoleh misal pada bulan 12 Agustus? Sebenarnya dasarnya sama saja, tapi pengerjaannya rada lebih lama dikit. Pada tahun 2014, aset cuma digunakan selama 5 tahun saja. Perhitungan tarifnya tetap hanya dibagi selama 5 bulan dari 12 bulan yang ada. Mari kita jawab soal tersebut. Tahun pertama sama dengan 2014. Penyusutan sama dengan 4/10 dikali 5/12 dikali 120 juta sama dengan 20 juta. Dan pada tahun berikutnya 2015, penyusutan sama dengan 4/10 dikali 7/12 dikali 120 juta, hasilnya 28 juta. 3/10 dikali 5/12 dikali 120 juta, hasilnya adalah 15 juta. Selanjutnya kita tambahkan 28 juta ditambah 15 juta, hasilnya
43 juta. Dari mana angka 7/12? Dan kenapa tarif dari tahun 2015 masih menggunakan tarif tahun pertama 4/10? Karena pada tahun pertama tarif 4/10 hanya digunakan selama 5 bulan saja, maka sisanya 7 bulan digunakan pada penyusutan tahun kedua, dan setelah tahun kedua dihitung dengan tarif tahun pertama selama 7 bulan, 7/12. Maka sisa bulan berikutnya menggunakan tarif tahun berikutnya 3/10. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.